Polisi olah TKP lanjutan di kos hotel lokasi ditemukannya jasad dosen Untak. Olah TKP melibatkan tim Inavis dan tim forensik Polda Jawa Tengah. Lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang membuat warga dusun Sumber Langsep terisolasi. Light Wonderland malam penuh cahaya hadir di Depok. Festival ini menampilkan 8 tema cahaya yang unik dan menarik. Halo, selamat malam saudara. Menemani akhir pekan Anda, Kompas Malam kembali hadir bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 2 karyawan rumah makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan sekelompok orang tak dikenal pada Jumat malam. Dari rekaman CCTV, 6 pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Korban yang baru selesai bekerja diancam para pelaku dengan senjata tajam. Telepon genggam yang tengah dipegang korban langsung direbut para pelaku. Korban akan melaporkan pembegalan ini ke polisi. Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Total berarti 6 orang. Dia itu ngambil apa sih, Bang? Itu berarti ngambil cuma ya begal HP gitu. Sempat buron, polisi akhirnya menangkap pelaku penembakan warga saat tawuran pecah di Sapiria, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara pelaku pembakaran 13 rumah saat tawuran masih dicari. Tewasnya seorang warga asal kampung Sapiria, Makassar akibat terkena peluru di tengah tawuran pada 16 November lalu memicu aksi serangan balasan. Tawuran pun pecah di perkuburan Beroangin pada 18 November yang berbuntut dengan dibakarnya 13 rumah warga. Suasana Kecamatan Talo pun sempat mencekam. Polisi yang melakukan penjagaan sempat diserang pelaku tawuran. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku di balik pecahnya tawuran pada 16 November lalu. Salah satu merupakan pelaku penembakan seorang warga. Pelaku ternyata merupakan warga luar yang sengaja datang untuk membantu kerabatnya yang terlibat tawuran. Kita lakukan interogasi terhadap pelaku penembakan sendiri. Dia emang saudaranya ada di sana, tapi dia berasal dari luar kampung tersebut, tapi masih dari wilayah Makassar. Emang dia ke sana diundang oleh keluarganya untuk menjaga keluarganya di sana dari hal yang tidak diinginkan. Ya, sehingga dia juga sudah mempersiapkan diri dengan menggunakan senapan angin ini. Nah, sementara senapan angin ini juga sudah dimodifikasi. Bentrokan antar warga ini merupakan yang kesekian kalinya antar warga Borta dan warga Sapiria. Polisi masih memburu 9 pelaku lain yang terlibat pembakaran rumah warga. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, polisi melakukan olah TKP lanjutan di kos hotel Jalan Telaga Bodas, Semarang. Lokasi ditemukannya jasad dosen Untak pada 17 November lalu. Direskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio bilang, olah TKP melibatkan tim Inavis dan tim forensik Polda Jawa Tengah. Sejumlah barang diperiksa untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus di Semarang. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mengungkap kasus ini. Saat ini Polda Jawa Tengah
melakukan tindakan olah TKP lanjutan Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Kami akan membuktikan terlebih dahulu apakah memang ada perbuatan pidana atau tidak ini. Kami belum bisa memastikan apakah memang ada. Kalau memang nanti kami sudah memastikan, berarti akan ada tindakan dalam rangka untuk naik ke penyidikan. Kesedihan dan luka mendalam dirasakan oleh Sivitas Akademika Universitas 17 Agustus Untak Semarang setelah dosen Dwinanda Linsya Levi tewas di kamar kostelnya di kawasan Gajah Mungkur pada Senin 17 November 2025. Bagi sesama dosen, Levi dikenal sebagai sosok yang baik. Sementara di mata mahasiswa, Levi merupakan dosen yang dikagumi. Jadi orangnya itu baik, ramah, kemudian halus, bicara itu halus gitu, cantik lagi pula ya, cantik gitu. Kesan kita tuh baik lah, makanya kita tuh semua pada sedih ya. Kita yang terutama ibu-ibu tuh kan deket ya sama Bu Levi, jadi pada sedih. Sosok Bu Levi sendiri selama ini yang saya lihat, Bu Levi itu orangnya humble dengan mahasiswa. Pendekatannya dengan mahasiswa itu sangat baik, dan kami sayangkan kenapa ada kejadian seperti ini. Dari mahasiswa cukup kecewa sebesar-besarnya di kejadian ini. Merespons proses investigasi yang dilakukan polisi, kuasa hukum keluarga korban Zainal Abidin Petir meminta agar pihak kepolisian usut tuntas kasus tewasnya dosen Levi. Menurut kuasa hukum, kematian dosen Levi diduga ada kaitannya dengan AKBPB. Saya juga sedang mengawal proses pidananya karena diduga kematian Dr. Levi itu ada hubungannya dengan pelaku dalam hal ini yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, yakni perwira menengah Polda Jawa Tengah yang berinisial AKBPB. Ini sudah ada laporan masuk, jadi Investigasi untuk mengungkap kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Dwinanda Linsya Levi, terus dilakukan polisi. Sabtu siang polisi kembali melakukan olah TKP. Polda Jateng menerjunkan tim forensik ke lokasi kejadian. Bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus kematian korban kini diolah oleh tim forensik. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menegaskan gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di kasus kematian dosen Levi. Dan diharapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Demikian. Keterbukaan polisi dalam mengungkap kasus kematian dosen Levi sangat dinantikan. Tidak hanya untuk keluarga, tapi juga bagi kerabat dan mahasiswa yang merasa kehilangan. Dengan pengungkapan yang tuntas dan transparan, diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal teka-teki kematian dosen Untak yang belum juga terungkap, saudara. Kami sudah bersama dengan kriminolog UI, Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hani. Selamat malam, Mas. Mbak Hani, ini dengan kondisi korban ditemukan, kemudian juga diterjunkan tim forensik Inafis. Kalau Anda melihat, ini mengarah ke tindak pidana atau tidak? Oke, baik. Kalau kita melihat tindak pidana atau tidak itu untuk saat ini masih terlalu dini ya, karena masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi yang perlu kita lihat ini bisa menjadi tindak pidana ketika apakah ada kelalaian dalam yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada tindakan-tindakan yang membuat seseorang menjadi kehilangan nyawanya. Hanya dua hal itu saja kalau dari sisi kriminologis. Tapi kalau yang kita lihat saat ini dari temuan yang awal ini kan menunjukkan intimate partner
case, yaitu hubungan intim atau hubungan interpersonal yang dilakukan oleh dua orang yang membuat bahaya laten gitu ya, atau konflik laten atau konflik berkepanjangan karena ditandai dengan hidup bersama selama 5 tahun dalam posisi atau dalam status yang tidak menikah, dan ini sangat menimbulkan dengan ini ketimpangan sosial dan ketimpangan struktural, sehingga ini menyebabkan si korban ini menjadi dalam kondisi yang powerless. Kalau pelaku, saksi itu punya power tertentu karena beliau adalah aparat. Demikian Mas Ibrahim. Termasuk soal yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng bahwa lokus dan juga tempo. Saksi ini ada di lokasi dan juga mengetahui detik-detik ketika korban tewas. Apakah ini juga menimbulkan kecurigaan tidak sih menurut Anda? Iya, tapi kan bahwa kematian itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama alami, yang kedua eksidensial, yang ketiga ada situasional, yang keempat baru keterlibatan orang lain. Nah, keempat ini yang masih harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah keberadaan saksi ini mengetahui bahwa kondisi korban ini memang diketahui sakit tetapi tidak menolong atau memang tidak tertolong, atau memang ada aktivitas-aktivitas fisik yang membuat korban menjadi lemah sehingga kehilangan nyawanya. Karena kalau kita melihat dari penemuannya kondisi korban tidak menggunakan pakaian, apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat dia dalam kondisi medis yang sangat-sangat berbahaya. Kalau misalkan secara psikologi ketika melihat seseorang dalam keadaan darurat, biasanya harus dibawa ke rumah sakit langsung atau menghubungi orang-orang yang bisa membantu membawa ke rumah sakit. Iya. Biasanya seperti itu kan, Mbak Hani? Iya betul, tapi karena dalam hal ini hubungan mereka itu adalah hubungan yang tidak resmi dan sangat rentan terhadap konflik lain, mungkin ini yang menjadi pertimbangan ketika saksi itu tidak melakukan pertolongan. Ini pandangan awal ya, karena bagaimanapun juga intimate partner case yang seperti ini itu membuat dinamika hubungan itu menjadi sulit, karena dengan kondisi yang tidak sah atau kondisi-kondisi rentan dengan konflik ini, korban bisa menjadi pribadi yang sering berkonflik karena kecemburuan, karena mungkin karena si saksi itu masih punya hubungan dengan keluarganya, atau tekanan emosional yang sangat berat. Jadi relasi seperti ini biasanya membuat baik saksi maupun korban menjadi kesulitan ketika terjadi sesuatu hal yang seharusnya segera cepat dieksekusi gitu ya. Lalu ada penyimpangan administrasi yang saya lihat di sini, bahwa korban ini tiba-tiba masuk dalam KK si saksi. Ini kan berarti ada penyimpangan struktural di sini, bahwa ketika seseorang yang dianggap sebagai seseorang yang mendapatkan simpati saja, tapi simpatinya sampai 5 tahun, itu secara objektif kan masih aneh untuk literasi secara keilmuan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dituju ketika seseorang memasukkan orang lain dalam kartu keluarganya. Dan yang paling berat sebetulnya adalah ketika saksi itu adalah seorang aparat. Karena kalau aparat ada konflik of interest yang sangat tinggi. Apalagi ketika kondisi-kondisi tertentu ditutup sehingga masyarakat tidak bisa mengawal. Jadi perlu adanya forensik dari luar untuk ikut membantu pengungkapan kasus ini. Forensik sudah dikerahkan tadi ketika olah TKP lanjutan. Kemudian soal saksi ini dipatsuskan, artinya ini sebuah langkah yang tepat untuk bisa memudahkan mengungkap kasus ini. Iya, benar sekali. Benar sekali. Jadi selain saksi kunci, saksi-saksi yang lain tetap harus ditunjukkan karena ini sebetulnya adalah forensik sosial. Karena forensik sosial itu membantu pihak kepolisian mengetahui sejauh mana penyimpangan ini terjadi. Kemudian kami dapat info CCTV gadget korban juga sudah diamankan. Tapi ini dari Senin jasad ditemukan sampai dengan hari ini Sabtu belum juga terungkap. Apakah ini cukup lama, cukup memakan waktu menurut Anda atau seperti apa? Oke, baik. Mungkin bisa jadi cukup lama itu karena kehati-hatian pihak kepolisian dalam mengungkap. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kepercayaan kita sampai saat ini kepada pihak kepolisian masih sangat tinggi gitu ya. Walaupun kita nggak tahu apakah karena ini aparat nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang ditutupi, sehingga yang harus kita lakukan adalah kontrol sosial, bagaimana kita mengawal ini semua
Sehingga tidak ada lagi penutupan dari informasi itu yang bisa mengaburkan atau menjadi kasus ini menjadi bias. Oke. Makanya saya bilang tadi harus ada audit dari luar atau tim forensik dari luar kepolisian untuk membuat kondisi ini tidak tertutupi dalam beberapa hal yang dari kampus sendiri untuk bentuk tim advokasi, apakah itu cukup untuk mengawal kasus ini agar tuntas diduga transparan? Iya, benar sekali. Karena pihak luar pun tetap harus mengikuti kasus ini. Karena bagaimanapun juga ini terlibat dari dua institusi ya, yaitu Polri dan kampus itu sendiri. Oke. Demikian, Mas. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI telah menyampaikan Baik, Mas pandangannya di Ibrahim. program Kompas Malam hari ini. Ya, selamat malam Mas Ibrahim. Baik. Saudara, Komisioner Komnas Perempuan Daden Iskandar menyebut bakal mengkaji kasus meninggalnya seorang ibu dan bayi pasca berpindah-pindah rumah sakit di Papua. Daden mengaku sudah mendengar kasus ini meski belum ada laporan yang masuk. Ia menyebut fasilitas kesehatan harus bisa diakses merata oleh warga negara. Daden menekankan pentingnya akses kesehatan bagi warga negara, terutama perempuan. Sementara ini kami sudah mendapat informasi itu, akan tetapi kami belum dalami, akan tetapi ke depan mungkin itu akan menjadi bahan kajian juga bagi kami. Nah, harapannya justru fasilitas kesehatan terhadap semua warga negara, terutama perempuan yang memang selama ini sangat rentan untuk tergerus gitu ya, itu kita mendorong agar ya pemerintah tentunya hadir dalam hal ini, bagaimana jaminan terhadap kesehatan warga negara bisa dipenuhi. Suasana duka menyelimuti keluarga Iren Sokoy dan bayi di dalam kandungannya yang meninggal diduga usai ditolak 4 rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Menurut keluarga, Iren Sokoy hendak melakukan persalinan di RSUD Yowari pada hari Minggu. Namun, ia tidak dilayani karena tak ada dokter dan bayi dalam kandungan mencapai 4 kg sehingga harus menjalani operasi. Sudah mau keluar tapi jalan keluarnya sempit, anak badannya besar. Terus saya bilang, itu jalan keluarnya ada toh, paling operasi. Terus mereka bilang dokter yang operasi tidak ada. Yo, kenapa dari tadi bilang supaya kita cari jalan untuk lanjut ke sana. Ini sudah jam 2 malam ini. Direktur RSUD Yowari Marian Braweri menegaskan sudah memberikan pelayanan sesuai prosedur. Kami kutip dari kompas.com, Marian Braweri menyatakan kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota. Namun petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Keluarga Iren kemudian berpindah ke 3 rumah sakit lain, yang terakhir adalah RS Bayangkara. Keluarga mengatakan diminta menyediakan uang muka sebesar 4 juta rupiah, lantaran tinggal tersisa ruang VIP. Kalau di Bayangkara, itu udah minta KTP karena memang dong tahu juga ketik nomor nanti. Katanya kan ada, kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS. Karena memang udah penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja. 3-4 juta kamu bayar dulu. Nah, ketemu bayar itu belum tentu juga ada dokter. Makanya kamu bingung nanti kalian masuk. Sesaknya ini bagaimana? Dengan juga harus operasi cepat. Pernyataan keluarga dibantah pihak Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Direktur Rumah Sakit Bayangkara Jayapura AKBP Romi Sebastian menegaskan pihaknya tidak pernah menolak pasien Iren Sokoy. Menurutnya, rumah sakit sebelumnya tak melalui prosedur rujukan dengan sistem rujukan terintegrasi. Mengedukasi, intinya tidak ada dari Rumah Sakit Bayangkara menolak pasien. Kita tidak pernah bicara sama pasien kalau mau dioperasi bayar 3 juta, kalau mau dioperasi DP 4 juta. Kami tidak pernah. Yang kami lakukan adalah kami edukasi tarif untuk pasien umum sekian karena PPI kamarnya penuh, tidak bisa untuk pindah kelas karena itu peraturan pemerintah. Ini bisanya pasien umum. SOP sudah kami laksanakan. Karena tak memiliki dana dan tak mendapat jaminan adanya dokter, Iren akhirnya dibawa ke RSUD Jayapura. Namun dalam perjalanan, Iren meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Kasus ini pun mendapat atensi dari Gubernur Papua.
Matius Fahiri mengancam akan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Saya sudah tanya langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten Jayapura. Nah, ini bagian yang evaluasi besar. Jadi yang perawatan kesehatan saya sudah ingatkan. Mau tahu di kabupaten kota di mana puskesmas tidak ada lagi menolak pasien. Ini tidak bisa tahu kata gubernur itu. Dan rupanya kan sudah ada aturan di undang-undang kalau saya nggak salah. Pak Menteri juga ngomong yang sama. Ya saya juga akan mendahului karena saya mau seperti itu. Kalau masih ada lagi yang tolak, itu saya pasti akan copot dia dari rumah sakit. Kisah Iren dan bayinya menjadi cerminan bahwa akses dan jaminan kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Windy Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang membuat warga Dusun Sumber Langsep terisolasi. Kompas Malam segera kembali. Hari keempat berada di posko pengungsian para korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, mengeluhkan gangguan kesehatan. Para pengungsi, khususnya lansia dan ibu hamil di posko SD Negeri Supiturang 4 mengeluh mengalami pegal-pegal lantaran harus tidur berimpitan dengan alas tidur seadanya. Beberapa pengungsi juga mengaku jenuh lantaran tak bisa beraktivitas. Para relawan memberikan layanan jasa pijat untuk mengatasi keluhan para pengungsi. Sakit semua, karena nggak tidur di kasur. Minta dikasih susu bumil, makanan sehat dan tempat tidur yang layak ditempati lah. Nggak kerja itu, nanti pekel-pekel ya sembarang lah. Pada Sabtu siang, asap putih tebal kembali menutupi jembatan Geladak Perak Curakobokan akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Proses pembersihan lumpur yang menutup jembatan Curakobokan pun jadi terganggu akibat asap tebal. Petugas meminta pengguna jalan untuk berhenti tak melintasi jembatan. Dengan lumpur maupun hujan yang seringkali datang secara tiba-tiba, namun hal ini terkendala dengan letusan sekunder yang tiba-tiba datang, jadi kita harus tetap waspada sambil tetap kita memperhatikan keselamatan pekerja maupun juga kenyamanan pengguna jalan. Sementara itu, lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur membawa endapan material vulkanik panas. Endapan material panas tersebut meluncur deras di sepanjang Sungai Regoyo. Akibatnya warga Dusun Sumber Langsep terisolasi, bahkan material tersebut semakin tinggi dan meluap ke permukiman warga. Nggak bisa lewat, banjir panas. Ya? Panas ya? Panas. Berarti warga nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa kemana-kemana. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi masih belum menurunkan status Gunung Semeru dari awas ke siaga. Dari pemantauan PVMBG belum ada penurunan dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Erupsi berupa letusan asap dan guguran lava pijar terpantau masih sering terjadi. Untuk itu warga diminta tidak melakukan aktivitas 20 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk saat ini dari sisi kegempaan dan juga dari kegempaan baik dari erupsi maupun guguran ini masih cukup tinggi, sehingga untuk saat ini level Gunung Semeru masih di level 4 atau status awas. Setelah hari ke-7 pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR kembali menemukan 2 jenazah. Jumlah korban longsor yang sudah ditemukan berjumlah 14 orang. 2 jenazah korban ditemukan oleh tim SAR terkubur material sedalam 3 meter. Dari identifikasi sementara, kedua korban berjenis kelamin perempuan. Dengan temuan 2 korban ini, jumlah korban yang berhasil ditemukan menjadi 14 orang. Basarnas memperpanjang masa darurat selama 3 hari ke depan, mengingat jumlah korban hilang masih banyak. Orang korban telah ditemukan
di sektor B dengan kedalaman kurang lebih ya 3 meter ya, sangat dalam itu, bahkan lebih, semua dengan jenis kelamin perempuan. Dan kemudian dari Pemda, Bapak Bupati, kemudian dari IC juga sepakat bahwa operasi SAR akan diperpanjang 3 hari ke depan. Ya, di hari ke-7 petugas berhasil mengevakuasi 1 jenazah korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Hasil identifikasi korban bernama Aminah berusia 90 tahun. Usai dimandikan, jenazah korban dibawa ke pemakaman umum Desa Pandanarum. Terkait identifikasi temuan bagian tubuh korban longsor Banjarnegara, DVI Polri telah mengambil contoh kuku dan rambut korban terdampak longsor. Proses identifikasi lanjutan akan dilakukan bila ditemukan kembali bagian tubuh di area pencarian terdampak longsor. Hingga hari ke-7 operasi pencarian korban longsor Banjarnegara, Posko Pemulasaran Jenazah Puskesmas Pandanarum menerima 2 bagian tubuh korban longsor. Proses identifikasi awal terhadap body part telah dilakukan tim DVI Polri. Nantinya proses identifikasi lanjutan akan dilakukan setelah masa operasi pencarian dinyatakan selesai. Untuk kelanjutan untuk identifikasi yang di pemulasaran di Antumatem ini, selanjutnya adalah yang kaitannya dengan body bag. Ini masih ada pemeriksaan lanjutan. Setelah nanti sampai dengan penemuan korban semuanya, nanti ini ranahnya dari DFE akan melaksanakan lanjutan untuk pemeriksaan yang body bag yang sudah ditemukan ini. Nanti bisa dari DNA dan yang lainnya sesuai dengan dari keluarga yang beberapa yang harus diidentifikasi juga dari. Lights Wonderland Malam Penuh Cahaya hadir di Depok. Festival ini menampilkan 8 tema cahaya yang unik dan menarik. Keseruannya kami hadirkan sesaat lagi di Kompas Malam. Warga Jakarta punya hiburan khas musik 80-an saat malam mingguan di Blok M. Pemprov DKI Jakarta selenggarakan panggung hiburan di area M Block dengan tajuk Wakuncar Melawai. Siap, 1, 2, 3. Acaranya dimeriahkan oleh beberapa band indie lokal Jakarta yang bergenre musik 80-an seperti The Cutters, Pemuda Sinarmas, dan juga PMS. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bilang kalau M Block bisa dimanfaatkan jadi opsi warga Jakarta menikmati hiburan secara lengkap tanpa harus pergi jauh. Sekarang di saat saya menjadi wakil pemimpin di Jakarta, tentu Blok M ini akan menjadi hub yang luar biasa. Jumlah pengunjung di Blok M ini apabila weekend ini luar biasa. Nah, artinya pada Mbak Popi dan teman-teman, saya berharap keramaian ini bukan hanya di selatan. Yuk kita kembangkan wilayah yang lain. Perpaduan lampu warna-warni jadi wahana spektakuler yang memanjakan mata wisatawan di Depok, Jawa Barat. Festival Malam Penuh Cahaya menampilkan 8 tema yang unik dan menarik yang bisa dinikmati keluarga di libur akhir pekan. Berikut keseruan liputan jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan Ricky Sultana di wisata Lights Wonderland Depok. Nah, saudara, bagi Anda yang bingung untuk mencari destinasi wisata di akhir pekan, Lights Wonderland di Studio Alam Depok, Jawa Barat ini bisa menjadi salah satu rekomendasi atau referensi Anda untuk berkumpul bersama keluarga. Tentunya menikmati cahaya-cahaya yang sangat menarik yang ada di kawasan ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus liputannya. Ini merupakan salah satu tema yang disajikan dalam
Lights Wonderland yang ada di studio alam ini. Temanya ini adalah galaksi dan tatar surya, dan kalau misalnya bisa dilihat, saudara, ini ada beberapa lampu-lampu unik dan juga memiliki ciri khas warna-warni dengan ornamen-ornamen planet. Ada yang berwarna orange, ada warna biru, ada warna kuning. Dan ini juga bisa dilihat ada planet Uranus, ada matahari, ada Saturnus, ada bumi. Dan ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran juga untuk nantinya anak-anak bisa belajar terkait dengan tata surya kita. Ini saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung, saudara, bagaimana impresi mereka dalam mengunjungi pameran lampu atau pertunjukan lampu yang ada di studio alam ini. Selamat malam, Mas. Dengan Mas siapa? Saya Ade. Dengan Mas Ade. Kenapa sih Mas mau ke Lights Wonderland? Ya kita mau yang pertama rekreasi juga, yang pertama kedua ngilangin lah, healing lah malam minggu. Iya, sama buat anak lah biar senengin gitu di cagar alam di TVRI. Yang paling menarik di mana Mas menurut Mas? Kalau menurut saya sih astronot ya. Astronot. Iya, astronot. Kenapa Mas? Hah? Kenapa? Ya ibarat kata ya dari planet ke bumi lah, gitulah. Rekreasi ibarat kata ya. Iya betul. Siap. Terima kasih Mas Ade sama Mbak Riri. Terima kasih atas waktunya sama Kompas TV. Sehat selalu. Silakan dilanjutkan berjalan-jalan ya. Nah itu saudara, impresi dari masyarakat yang hadir dalam Lights Wonderland ini, dan jangan lupa Lights Wonderland ini tidak lama ada di studio Alam Depok. Sekitar mulai pada tanggal 31 Oktober 2025 hingga nanti tanggal 14 Desember 2025. Dan tentunya Lights Wonderland juga bisa menjadi referensi Anda untuk liburan bersama keluarga, terutama di akhir pekan. Niko Anggriawan, Riki Sultana, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Menjawab tantangan Indonesia Emas 2024, Wakil Direktur Utama Main ID meluncurkan buku Indonesia Naik Kelas yang diterbitkan langsung oleh penerbit buku Gramedia. Buku ini membahas hilirisasi sebagai jalan keluar Indonesia dari negara berpendapatan menengah. Dalam memberikan gagasan untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045, Wakil Direktur Utama Main ID, Dani Amru Ihdan, merilis buku bertajuk Indonesia Naik Kelas yang diterbitkan Gramedia. Buku dengan tebal 712 halaman ini menjadikan hilirisasi industri sebagai jalan yang tak bisa ditunda karena Indonesia memiliki kekayaan alam, bonus demografi, hingga posisi geopolitik yang strategis. Selain hilirisasi industri, dalam buku ini juga menonjolkan distinctive values yang membangun kearifan lokal. Buku ini kan bicara soal distinctive, keunikan. Keunikan itu apa? Bagaimana kita bisa membangun kearifan lokal. Nah, jadi saya bersyukur, berterima kasih Prof. Reda bersedia untuk menjadi editor yang sangat ketat mengoreksi buku ini dari segala aspek keilmuan dan juga pengalaman beliau. Ini bisa mendorong pengkayaan isi buku ini. Acara ini tidak mungkin terjadi kalau bukan adanya kontribusi support dari Prof. Reda. Editor buku Indonesia Naik Kelas, Reda Mantovani menjelaskan, bahasa ekonomi menjadi tantangan dalam penulisan buku ini, termasuk menjadi wawasan baru di dunia ekonomi bagi dirinya. Bahasa ekonomi nih, ya kan? Ini bahasa ekonomi, bahasa industrialisasi. Saya biasanya di bahasa hukum. Ya, ini makanya tadi saya bilang menambah wawasan baru bagi saya. Oh, saya dipaksa rupanya oleh Pak Dani untuk belajar nih tentang hilirisasi dan industrialisasi di dalam artian memang benar-benar di bidang ekonomi. Nah. Penasehat khusus Presiden bidang energi Purnomo Yusgiantoro memuji buku ini. Purnomo menyebut industrialisasi plus hilirisasi adalah hal yang bagus. Beliau memang mendorong industrialisasi dan ini bukunya Pak Dani ini bagus. Ya, Pak Dani ini menambahkan industrialisasi plus hilirisasi, and that's good. Ya. Saya dukung. Kalau 1 sampai 10 kontennya pada buku ini, Pak Pur? 8, ya. 8 Pak. Kalau saya itu di akademisin, ya A aja lah, saya kasih A. Kasih A. Ya. Lewat buku ini diharapkan Indonesia nantinya bisa menjadi teknologi inventor sesuai dengan peta jalan yang sudah dicanangkan. Niko Anggriawan, Janifan Prapta, Kompas TV, Jakarta.
Usai digerebek warga, penimbun solar subsidi di Lampung Timur ditetapkan jadi tersangka. Satu tersangka merupakan petugas SPBU. Usai digerebek warga, penimbun solar subsidi di Lampung Timur ditetapkan jadi tersangka. Salah satu tersangka merupakan petugas SPBU. Geruduk masa. Isi mobil. Video amatir merekam saat warga memergoki para pelaku penimbun BBM jenis solar bersubsidi di Lampung Timur. Warga geram dengan aksi pelaku yang memodifikasi truk untuk menimbun solar bersubsidi di tengah kondisi sulitnya mendapatkan BBM subsidi. Sementara kondisi SPBU ditutup untuk umum, suasana ricuh tak terelakkan lagi di SPBU tersebut. Polda Lampung resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, termasuk salah satunya petugas SPBU. Modus pelaku adalah menggunakan barcode yang dipalsukan untuk bisa memperoleh solar subsidi dalam jumlah banyak. Polda Lampung berhasil mengungkap tindak pidana bahan bakar minyak atau BBM dengan modus operandi pemalsuan barcode yang diberikan kepada operator dari SPBU. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat UU Migas dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda sampai 60 miliar rupiah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT memulai investigasi kecelakaan pesawat yang mendarat darurat di tengah sawah di Karawang, Jawa Barat. Seluruh bagian pesawat diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim KNKT dan tim Kementerian Perhubungan memulai investigasi dengan memeriksa secara detail bagian pesawat Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP. Pemeriksaan menyeluruh ini dilakukan untuk mengumpulkan data pesawat guna mengungkap penyebab kecelakaan. Sementara itu, meski investigasi telah selesai dilakukan KNKT, proses evakuasi pesawat belum bisa dilakukan oleh pihak operator atau pemilik pesawat pada hari Sabtu. Proses evakuasi masih harus menunggu keputusan tim analis dari pihak asuransi. Warga aja tanya mah. Asuransi akan hadir, apakah cukup dengan foto yang kita berikan atau dia akan berkunjung ke sini. Nah, dari situ tim asuransi akan menilai apakah ini diperbaiki atau istilah kita nih di destroy itu apa dimusnahkan. Nah, tim dari asuransi lah yang akan menilai. Demo pro-Palestina di Bologna, Italia ricuh. Polisi berupaya membubarkan pendemo yang memprotes pertandingan Euroleague antara Virtus Basket Bologna melawan Maccabi Tel Aviv. Demo pro-Palestina di Bologna, Italia berujung ricuh. Polisi berupaya membubarkan pendemo yang memprotes pertandingan Euroleague antara Virtus Basket Bologna melawan Maccabi Tel Aviv. Polisi anti huru hara berupaya membubarkan aktivis pro-Palestina dengan menggunakan gas air mata dan meriam air. Sementara para pengunjuk rasa menyalakan kembang api. Demo ini dilakukan jelang pertandingan Virtus melawan Maccabi. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menunda pertandingan dan memutus hubungan dengan perusahaan Israel. Informasi tadi menjadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.